Selamat pagi para sahabat GKI Klasi Solo dimanapun para sahabat berada. Berjumpa kembali dengan saya di dalam rangkaian Bina Iman GKI Klasi Solo. Sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, di kesempatan pagi hari yang indah ini kami akan mengawali hari dengan merenungkan sebagian dari firman. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin kami di dalam permenungan firman pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diambilkan dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 48. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang mengasihi, tentu mudah bagi kita untuk mengasihi orang yang baik, orang yang mengasihi kita. Tetapi bagaimana dengan mengasihi orang yang membenci kita, orang yang melukai kita, orang yang memusuhi kita? Tentu itu bukan perkara yang mudah. Namun perlu kita ketahui bahwa mengasihi musuh itu juga menjadi bagian dari perintah Tuhan, yang mungkin bisa dikatakan sebagai ajaran yang paling radikal dan menantang di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini adalah inti dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kasih. Secara alami, secara naluri tentu kita akan membalas kebaikan dengan kebaikan, dan juga akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita merasa wajar ketika kita mengasihi mereka yang mengasihi kita dan membenci mereka yang menyakiti kita. Tetapi dalam bacaan kita, Tuhan Yesus mencoba mengubah paradigma, mengubah pola pikir kita secara total. Bagaimana Dia memerintahkan kepada kita untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Yesus memberikan alasan yang mendalam ketika Dia mengatakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Allah Bapa kita itu adalah kasih itu sendiri. Dia tidak membatasi kasih-Nya hanya pada orang-orang tertentu saja, hanya pada orang-orang yang baik saja. Buktinya, matahari bersinar untuk semua orang. Hujan turun itu juga untuk semua orang. Tidak pilih-pilih, baik orang benar maupun orang yang tidak benar, mereka merasakan panas teriknya matahari yang sama, mereka merasakan guyuran air hujan yang sama. Ini adalah standar kasih Allah yang berikan kepada kita. Standar kasih yang tidak mengenal batas dan tidak membedakan. Ada sebuah kisah tentang seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya karena anaknya ini menjadi korban tabrak lari. Hati dari seorang ibu tentu merasa hancur dan sedih, kecewa, marah. Pada awalnya dia memiliki keinginan untuk membalas dendam kepada si pelaku.
Dia berpikir, bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan hal sekecil itu dan lolos begitu saja. Namun setelah beberapa waktu, melalui pergumulan doa yang cukup panjang dan juga permenungan, ibu ini mulai menyadari panggilan Kristus untuk mengasihi. Dia tahu bahwa kebencian hanya akan menggerogoti hatinya dan tidak akan mengembalikan anaknya untuk hidup bersama-sama dengan dia. Maka dengan berat hati, ia pun mulai berdoa bagi pelaku tabrak lari itu. Bukan untuk membenarkan tindakan si pelaku tabrak lari, tetapi dia memohon agar orang tersebut boleh mendapatkan hidayah, boleh mendapatkan pertobatan dan juga menyadari kesalahannya. Ibu ini kemudian ikut dalam gerakan advokasi keselamatan jalan raya, berharap tidak ada orang lain yang mengalami penderitaan sepertinya. Tindakan si ibu itu bukan tindakan kelemahan, melainkan kekuatan kasih yang luar biasa. Kasih yang melampaui logika manusia. Ibu ini meniru kasih Bapa yang tidak berhenti mengasihi. Bahkan ketika Bapa kita sebagai ciptaan seringkali memberontak. Lantas bagaimana kita mencoba menerapkan ajaran ini? Ajaran Tuhan Yesus yang cukup menantang ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengasihi musuh itu memang tidak berarti kemudian kita menjadi teman baik bagi musuh kita. Apalagi kemudian membenarkan tindakan jahat yang mereka lakukan. Ini adalah tentang sikap hati dan juga tindakan nyata yang mencerminkan kasih Kristus. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan adalah berdoa bagi mereka. Ini adalah langkah yang pertama, langkah yang krusial. Bagaimana kita berdoa bagi orang yang menyakiti kita, itu dapat melunakkan hati kita sendiri dan memungkinkan Allah untuk bekerja di dalam situasi itu. Kita berdoa bukan agar mereka celaka, tetapi agar mereka diberkati, mereka bertobat dan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika kita disakiti, dorongan kuat dari dalam untuk membalas dendam itu sangat kuat. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas. Biarkan Allah sendiri yang membalas, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kemudian yang ketiga, mari kita memberkati mereka yang mengutuk kita. Ini bisa berarti mengucapkan kata-kata yang baik, bahkan ketika mereka mengucapkan kata-kata yang buruk tentang kita. Atau bisa berarti melakukan tindakan kebaikan kecil yang tidak terduga. Kemudian hal yang keempat, kita belajar untuk memaafkan. Pengampunan itu menjadi kunci untuk melepaskan diri dari rantai kebencian. Memaafkan tidak berarti kemudian melupakan atau membiarkan orang lain terus menyakiti kita, tetapi melepaskan kepahitan dari hati kita sendiri. Kemudian yang kelima, mari kita menjadi pembawa damai. Daripada memperkeruh suasana, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, bahkan di tengah-tengah konflik. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, ajaran Yesus ini adalah standar kasih yang tinggi, karena Yesus berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Kesempurnaan yang dimaksud di sini bukanlah tanpa cacat,
melainkan kesempurnaan dalam hal kasih yang meluas, tanpa batas, tanpa syarat, seperti kasih Bapa kita di surga. Dan ini adalah perjalanan seumur hidup, di mana kita terus belajar untuk mencerminkan karakter Allah di dalam kehidupan kita. Apakah kira-kira itu mudah untuk dilakukan? Mudah apa mudah? Tentu itu bukan perkara yang mudah untuk bisa kita lakukan, karena itu berkaitan dengan hati, berkaitan dengan rasa, berkaitan dengan pikiran, berkaitan dengan seluruh keberadaan diri kita. Tetapi mari kita belajar dan belajar. Dan mari kita merenungkan, siapakah musuh kita di dalam kehidupan kita. Mungkin itu bukan berarti musuh dalam arti harafiah, tetapi orang yang membuat kita merasa tidak nyaman, orang yang menyakiti hati kita, atau orang yang pandangannya bertentangan dengan kita. Apakah kita sudah mengasihi mereka seperti yang telah Yesus Kristus ajarkan kepada kita? Mari kita merenung, mari kita terus berproses di dalam Tuhan. Karena ketika kita mau terus ada di dalam Tuhan, maka Roh Kudus Tuhan akan terus menolong kita, memampukan kita untuk mengasihi bukan hanya orang yang baik, bukan hanya orang yang mengasihi kita, tetapi untuk mengasihi orang yang memusuhi kita, orang yang membenci kita, orang yang melukai kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.